لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وسببه أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به وخروجه على سبب فيجب الوفاء به وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم بارك لنا في أموالنا وفي علومنا وفي أنفسنا وفي عباداتنا. Qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala wasababuh. Taib. Di sini sebab dari hal tersebut. Kita flashback kembali, kita sedang membahas masalah dalil dan pendalilan atau pemahaman terhadap dalil. Dalil yang sedang dibedah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innal Yahuda wan Nasara la yasbighuna fakhalifuhum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasara ketika mereka beruban, mereka tidak menyemir rambutnya atau ubannya. Taib, itu satu kalimat. Kemudian Nabi SAW setelah memberikan khabar itu, khabar kenyataan orang Yahudi dan Nasara tidak mengecat atau menyemir rambutnya saat beruban, maka Nabi SAW menerbitkan perintah, fakhalifuhum, maka selisihilah mereka. Ya. Secara logika normalnya orang ketika disebut Yahudi dan Nasara, mereka tidak menyemir rambut ketika beruban, maka selisihilah mereka. Di sini terasa sekali ada konteks khusus dan ada lafal umum. Faham? Konteksnya khusus yaitu apa? Masalah menyemir rambut ketika berubah. Tapi kemudian lafal yang Rasulullah gunakan untuk perintah itu lafal yang umum. Maka selisihilah mereka. Ya enggak? Menyelisihi orang Yahudi dan Nasara apakah hanya dalam konteks semir rambut? Dalam semua konteks bahkan. Keumuman konteks, umum sekali. Gitu ya. Kayak misalnya Anda bilang, yang sebelumnya pernah juga Anda bahas apa? Kalau misalnya antum lagi memakai kaos bola yang di belakangnya ada namanya Drogba misalnya, ya lagi-lagi dia ya. Itu kafir. Kemudian bilang kepada antum, la talbas hadhi fanila. Khaliful musyrikin gitu. Atau la talbas hadhi fanila. Ittaqillah. Ya. Ada konteks khusus yaitu pakai baju bola. Kemudian perintah atau larangannya umum. Itu yang sekarang kita pelajari karena kadang-kadang di Al-Qur'an atau di As-Sunnah bentuknya seperti ini. Ya, konteksnya khusus tapi kemudian lafal yang digunakan dari perintah atau larangan umum, dan itu sangat dekat dengan ilmu balaghah, yaitu apa namanya? Sangat masuk ke hati juga. Ya. Jadi konteksnya kita sedang membicarakan hadis innal yahuda wan nasara la yasbighuna fakhalifuhum.
Nah, sebagian dari orang, terutama mutakallimin, mereka berusaha untuk mengerucutkan masalah bahwasanya larangan menyerupai mereka hanya di masalah tidak menyemir saja. Sedangkan dalam keumuman konteks penyerupaan itu tidak masuk ke dalam hadis ini. Ya, sehingga kalau misalnya antum memakai baju seperti bajunya mereka, itu enggak masalah. Antum pakai baju bola yang di belakangnya ada nama jelas nama mereka, bahkan nama jelas nama Kristen mereka, itu enggak masalah. Itu konsekuensi dari apa? Konsekuensi dari ketika kita menjadikan lafal fakhalifuhum ini hanya dikerucutkan mentok di masalah menyemir rambut saja. Sampai sini paham kan tuh? Ya, anak-anak brainstorming dulu hal ini supaya kedepannya tergambar, karena kalau nggak diulang lagi masalah ini, antum nggak tahu, terputus gitu loh maklumatnya dengan yang sebelumnya. Maka Anda sambungkan lagi. Baik. Nah, jadi lafal yang sedang dipermasalahkan dan diobati pemahaman terhadapnya adalah lafal fakhalifuhum. Lafal fakhalifuhum ini khalifuhum fi'il amr. Dia istighaq dari mukhalafah. Masdarnya mukhalafah, artinya menyelisihi. Diperintahkan menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasara. Nah, ini kan fi'il ya. Fi'il. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Annal fi'la fihi umumun wa itlaqun lafdhiyyun wa ma'nawiyyun." Fi'il ya. Ini kitab apa ini? Oh, dapat dari mana? Dari situsnya beliau? Iya, enggak pernah dipelajari. Oh, karya siapa itu Syarah Qawaid Arba? Oh, enggak, beda berarti. Enggak nyambung. Antum ke Al-Wadi dulu sana. Fi'il itu memiliki keumuman atau kemutlakan baik secara lafzi atau secara maknawi. Nah, di sini ana akan sebutkan dua istilah dalam usul fikih namanya, dan ini pelajaran usul fikih sekali. Ada namanya umum lafzi, ada namanya umum ma'nawi. Dalam usul fikih ada namanya umum lafzi, ada namanya umum ma'nawi, dan itu pembahasan masuk ke dalam am. Tapi pembahasan umum lafzi dan umum ma'nawi ini pembahasan tingkat yang tidak ringan. Ada umum lafzi, ada umum ma'nawi. Umum lafzi itu berarti dia umum dari segi memang lafalnya secara zat terlihat umum. Maka ini umum lafzi. Yang mana nanti insyaallah akan disebutkan 3 model dari umum lafzi. Kemudian ada umum ma'nawi, yaitu suatu lafal yang terpahami secara umum disebabkan makna yang terkandung padanya, sehingga karena makna tersebut melebarlah keumuman, melebarlah maksud dari lafal tersebut. Melebarlah maksud dari lafal tersebut. Kita bisa memaknai suatu fi'il dengan makna umum dengan 2 metode. Pertama, umum lafzi dari segi zat lafalnya, dan kemudian umum ma'nawi dari substansi makna dari lafal tersebut dan dikiaskan dengannya hal-hal lain yang memiliki keserupaan dengannya. Bingung enggak? Enggak, antum sendiri enggak tahu antum bingung atau enggak tuh, antum enggak tahu. Saking bingungnya antum bingung apa enggak ya? Ya? Karena ngomong sekeras apapun antum juga nggak tahu apa yang saya dengar. Kira-kira saya bingung apa enggak ya? Opsinya bingung di sini. Jadi ada umum lafzi, ada umum ma'nawi. Yang penting dengerin dulu deh. Patriin aja dulu. Ada umum lafzi, ada umum ma'nawi. Enggak harus setiap lafal yang keluar dari lisan, dari mulut anak kemudian antum hafal atau pahami. Yang penting ingat-ingat tadi, ada umum lafzi, ada umum ma'nawi. Ini masuknya pembahasan usul fikih bukan sih? Usul fikih banget ini. Ini usul fikih. Berapa halaman ini usul fikih. Dan bukan usul fikih ringan. Ya, tapi sebagai menjaga amanah ilmiah untuk kitab ini, ya walaupun enggak semuanya detail kita jelaskan, tapi seenggaknya karena ini umum lafzi dan umum ma'nawi ini akan terjadi di beberapa halaman, jadi ya enggak apa-apa lah kita belajar sedikit. Jadi ada umum lafzi, ada umum ma'nawi.
Nah, umum lafzi ini yaitu umum yang bisa antum hasilkan dari lafal itu sendiri. Lafal itu sendiri, al-musyrikun. Ya, itu orang-orang musyrik. Secara lafal antum pun tahu itu adalah umum. Nah, kemudian kadang ada umum ma'nawi yang insyaallah nanti akan dibahas kalau di halaman berikutnya, di halaman 122. Antum mungkin 3 halaman lagi. Ada al-wajh tsani wa huwa al-umum al-ma'nawi. Nah, itu insyaallah akan dibahas pada waktu mendatang insyaallah. Ya. Jadi umum ma'nawi ini yang disebut oleh para ulama juga dia umum majazi. Umum majazi. Ya, jadi ada umum lafzi. Jadi secara zat dari lafalnya itu ada umum ma'nawi atau majazi. Ya. Jadi banyak hal terkiaskan dari lafal tersebut. Banyak hal terkiaskan dari lafal tersebut. Kadang satu lafal bisa dipahami dengan baik umum lafzi atau umum ma'nawi bisa. Iya, bisa. Kalau misalnya antum katakan akrim at-tullab, ya sebagaimana ya itu contoh internasional ya, akrim at-tullab. Akrim at-tullab, muliakanlah at-tullab. Tapi memuliakan ini antum akan paham namanya lafal memuliakan itu kan sangat global ya. Ya enggak? Banyak perbuatan baik terhadap orang lain itu semua adalah ikram ya. Akrim at-tullab. Muliakanlah para penuntut ilmu. Akrim di sini dia fi'il kan? Dan dia fi'il yang antum bisa memahami dengan umum lafzi. Karena secara lafal dia ikram umum. Apa memuliakan seseorang itu kan enggak banyak. Anda misalnya memberi antum makanan, ini memuliakan. Kemudian Anda memuji antum, memuliakan antum. Dan Anda mendoakan antum, memuliakan enggak? Memuliakan. Dari itu semua termasuk ke dalam keumuman memuliakan. Ya, yaitu dari segi umum lafzi. Ya. Nanti bisa juga ditinjau dari segi umum ma'nawi. Yaitu antum lihat derivasinya dari ikram, pemuliaan, sifat pemuliaan. Ya, nanti insyaallah akan dibahas umum lafzi, umum ma'nawi nanti dulu deh. Tapi umum ma'nawi intinya umum majazi yang kalau kita melihat suatu lafal dengan pandangan umum ma'nawi atau majazi, kita melihat asal kata tersebut dan kita kiaskan itu dengan fi'il lain, ternyata fi'il lain pun juga setara dengannya. Kita lakukan hal seperti itu. Kita bahas umum lafzi terlebih dahulu, ya. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fi'il itu memiliki keumuman, baik umum lafzi atau ma'nawi. Maka wajib untuk harus ditunaikan hal-hal yang termasuk ke dalamnya. Harus dipenuhi. Wa khurujuhu ala untuk teruskan dulu, fadhal. Udah, khalas. Wa khurujuhu ala sababin yujibu an yakuna dakhilan fihi la yamna'u an yakuna ghairuhu dakhilan fihi. Terbitnya fi'il tersebut disebabkan suatu sebab ya yang mewajibkan sebab tersebut masuk ke dalam fi'il tersebut, itu tidak mencegah selain dari sebab tersebut untuk masuk ke dalam fi'il tersebut. Insyaallah. Gimana? Antum bingung atau enggak nih? Jawabnya aja bingung ya? Dakhilan fihi. Terbitnya Adanya suatu fi'il fi'il tersebut karena adanya sebab yang melazimkan sebab tersebut masuk ke dalam fi'il, itu tidak mencegah hal-hal lain untuk masuk ke dalam fi'il tersebut. Misalnya dikasih contoh coba Ustaz. Enggak mau. Biar lebih paham. Sebenarnya gampang. Bagian yang ini ya. Ada beri contoh aja sebagai request antum. Antum
nyolong listrik misalnya. ya benar itu ittaqillah. Ya kan? Antum apa usaha bensin yang bensin di pinggir jalan tuh yang botol-botolan. Dan kalau malam hari kan harus ada penerangan. Dan ini kan bensin bukan di toko Bonia kan, kadang-kadang tukang bensin bukan di toko kan. Bukan. Di pinggir jalan terus tinggal rak bensin gitu aja. Ya, kalau misalnya nggak ada penerangan nanti kalau malam orang nggak tahu kalau di situ jualan. Nah, antum nyolong dari tiang listrik. Ini sariqah, ya kan? Anak kemudian beli bensinnya sah nggak? Beli bensinnya sah karena ini bukan dalam konteks jual belinya, ini kelakuan dia. Pak, akhi, antum dapat listrik gimana? Afwan Ustaz, anak nyolong Ustaz. Masya Allah, antum nyolong listrik dari PLN. Ittaqillah. Ittaqillah, ittaqi. Takwa di sini am atau enggak? Umum kan? Takwa itu umum kan? Umum. Yang ditakwakan kepadanya Allah Ta'ala khusus ya. Bertakwalah kepada Allah. Itu lafal jalal Allah Ta'ala bukan dalam konteks pembicaraan kita. Takwa. Am kan? Am. Ya. Kemudian sebabnya apa? Sebabnya Anda menerbitkan lafal ittaqillah apa? Nyolong. Konteks yang khusus yaitu nyolongnya antum terhadap listrik. Maka di sini khuruju ittaqillah ala sababin. Terbitnya lafal ittaqillah di atas sebab yang yujibu mengharuskan sebab tersebut an yakuna dakhilan fi ittaqillah. Sebab tersebut itu mengharuskan masuk ke dalam kategori takwa. Maksudnya menjadi sebab untuk dihindari apa? Ya antum pahamlah maksud Anda kan? Sebabnya apa? Sebabnya antum nyolong listrik. Anda terbitkan lafal ittaqillah Anda. Maka sebab ini yajibu an yakuna dakhilan fi khuruji ittaqillah. Ya enggak? Iya jelas karena ya sebabnya lebih kuat bahkan. Oke? Tapi keberadaan sebab tersebut la yamna'u an yakuna ghairu nyolong listrik dakhilan fi ittaqillah. Gitu ya. Enggak? Nah, kalau misalnya ternyata antum selain nyolong listrik, antum nyolong bensin juga. Jadi nggak ada modal ternyata. Terus di jalanan juga antum suka priwitin perempuan. Nah, ini antum ini bukan antum ya. Enggak, antum siap yang lagi nonton. Enggak, yang lagi nonton lewat Facebook atau YouTube. Antum maksudnya antum. Kesian banget nonton ya. Udah habis kuota, habis ini mungkin live ya. Ya. Jadi konteks khusus untuk lafal yang umum tidak melazimkan konteks tersebut membatasi lafal umum. Ngerti? Maka ketika antum ternyata, Anda kan konteksnya antum nyolong listrik. Anda mengatakan ittaqillah dengan sebab antum nyolong listrik karena itu yang tahu. Dan ternyata di kenyataannya antum bukan kejahatan antum bukan hanya di nyolong listrik, nyolong bensin juga dan mengurangi takaran, tatfif. Kemudian juga kalau ada perempuan lewat antum priwitin, sweet gitu. Sweet gitu. Ini semua enggak takwa semua. Maka ketika Nabi bilang ittaqillah, maka perintah ketakwaan tersebut mencakup seluruh penghindaran terhadap kesalahan-kesalahan yang ada pada kehidupan dia, bahkan bukan hanya dalam konteks dagang aja. Dalam konteks apapun, ketika dia ternyata ngomelin istri tanpa sebab, nah ini termasuk tidak takwa. Gitu ya. Maka khuruju ittaqillah ala sababi nyolong bensin, ya. Nyolong listrik, yujibu an yakuna dakhilan fi ittaqillah. La yamna'u an yakuna ghairu nyolong listrik dakhilan fi ittaqillah. Oh no. Gimana? Ngerti? Paham. Gitu dong, ya. Iya. Kan udah terang. Tapi nggak semua kalimat di sini anak gituin loh. Ya. Pertama susah juga ngejelasin semuanya
Kedua, ana khawatir ada kesalahan penjelasan atau pemahaman. Nah, jadi nanti ada beberapa kalimat yang kita baca doang. Yang mungkin bukanlah inti, bukanlah suatu core to the core dari permasalahan. Taib seperti itu. Fa in qil, wa in qil kalau dikatakan, fadhal. وقال الشيخ رحمه الله وإن قيل إن اللفظ العام يقصر على سببه اللفظ العام وإن قيل إن لفظ العام am mimnya yang penting mimnya tasydid. وإن قيل إن لفظ العام يقصر على سببه يقصر على سببه لأن العموم ها هنا من جهة المعنى فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي. Baik, di sini kalau misal dikatakan innal lafzul 'amma yaqsuru ala sababih, dengan kaidah lafal umum itu hanya dibatasi sesuai dengan sebab terbitnya lafal umum tersebut. Paham? Kalau misalnya ditanggepin gitu sama orang, tidak gimana namanya, khalifuhum itu menyelisihi di masalah uban doang, di masalah semir rambut doang. Udah kelas. Kenapa? Karena fa khalifuhum ini lafal umum. Dia hanya dibatasi oleh sebabnya, yaitu isbagh atau sabagh rambut, ya. Karena umum di sini umum dari segi makna, ya, disebut tadi umum maknawi. Maka dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, umum maknawi tidak menerima pengkhususan sebagaimana umum lafzi, gitu aja intinya. Ya, nanti kita bahas nanti umum lafzi insyaallah kapan-kapan. Ya. Maka langsung dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka di sini ada tanggapan lagi dari sebagian orang. Fadhal, lanjut. وقال فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك لعموم فيه لا عموم فيه بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما وكذلك سائر ما يذكرونه فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين. Baik, situ dulu. Ditanggapin maksudnya di debat lagi Syekhul Islam. Maksudnya ini tidak terjadi perdebatan karena ini dari beliau aja. Kalau misalnya ada yang mengatakan seperti ini, maka jawabannya begini. Ini banyak dalam kitab Syekhul Islam ini. Fa in qil, kalau misalnya ditanggapi al-amru bil mukhalafah dalam hadis tersebut, perintah untuk menyelisih orang musyrik pada hadis tersebut adalah amrun bil haqiqatil mutlaqah, adalah suatu perintah untuk suatu hal yang hakiki secara mutlak. Perintah untuk hal yang hakiki secara mutlak, yaitu perintah terhadap hal mukhalafah, hakikat mukhalafah yang bersifat mutlak. Maka wa dzalika la umum fihi. Ketika lafal tersebut difahami sebagai hakikat mutlaqah, suatu hal yang mutlak, maka tiada umum di sana. Mutlak itu apa? Ibaratnya, seringkasnya mutlak itu adalah ketika antum sudah mengerjakan satu itu, maka khalas. Kayak misalnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Baik, sekarang yang diminta berapa ekor sapi? Satu tok. Ketika antum melaksanakan dzabhu baqaratin, dzabahnya sekali, baqarahnya satu, maka ini mutlak, ya. Cukup dah. Ketika satu hal ini dilakukan, maka cukup khalas. Ya, paham enggak di sini, Pak? Maka khalas. Ketika seseorang ya melaksanakan hadis Yahudi dan Nasara ketika mereka beruban tidak menyemir rambut, kemudian antum semir, maka antum telah melakukan mukhalafah terhadap Yahudi dan Nasara dan antum telah selesai. Ngerti enggak? Ngerti. Artinya kembali ke yang tadi, bahwasanya mukhalafah ini tidak bersayap kemana-mana, tidak melebar, hanya di konteks khusus saja. Mereka ingin seperti itu. Gimana menurut antum? Ada iskal? Gampang, bisa paham? Paham? Enggak? Paham enggak? Sedikit paham, banyak enggak pahamnya, ya. Nah, jadi tadi anu ulangi bahwasanya ketika suatu hal disebut mutlak, maka dia mencukupi untuk
hal tersebut sekali itu aja. Kayak misalnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk bayangkan kepada orang-orang kaummu itu, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Mafhum dari itu apa? Mafhum bahwasanya ini perintah amr bil haqiqah al mutlaqah. Perintah suatu hakikat penyembelihan yang mutlak. Ketika disifati mutlak, sekali saja antum melakukan penyembelihan, maka itu sudah mencukupi. Antum telah melakukan apa yang diperintahkan. Gitu. Kayak misalnya Nabi bilang, antum beli makanan. Taib. Maksud dari perintah adalah beli sekali atau berkali-kali? Sekali. Taib. Tolong beliin jengkol, taib. Jengkol. Beli. Antum menunaikan kemudian pembelian jengkol, berarti antum telah menunaikan suatu perintah yang secara hakiki mutlak antum lakukan. Maka antum nggak usah beli-beli lagi habis itu. Arti lainnya juga di sini, kalau Rasulullah SAW mengkontekskan mukhalafah ini di masalah uban, maka ketika antum menyelisih orang-orang Yahudi Nasrani di masalah uban, maka antum telah memenuhi segala macam mukhalafah. Antum telah bermukhalafah, kelas. Udah cukup. Antum nggak dituntut hal-hal lain lagi dari mukhalafah terhadap Yahudi Nasrani. Ngerti? Apa konsekuensi dari keinginan mereka di sini? Konsekuensinya adalah tasyabbuh bil kufar dan bertasawi dengan mereka dalam banyak hal itu nggak masalah. Dan tidak ada kiasan kemudian. Ngerti ya di sini? Ini khatir nggak jadinya? Khatir. Bahaya. Iya. Padahal yang namanya tasyabbuh bihim itu sangat luas jadinya. Sangat luas. Dan Rasulullah SAW juga memutlakkan dan mengumumkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tasyabbaha biqaumin, tasyabbuh di sini umum. Umum. Baik secara lafzi atau ma'nawi atau majazi. Umum sekali. Bahkan sampai antum menjadi pemain bola misalnya. Antum ngegocek. Atau misalnya antum suka dengan Lionel Messi. Kemudian antum yang tadinya kaki kanan, kalau nendang kaki kanan, tapi kemudian antum belajar kaki kiri, maka ini ada nggak sisi tasyabbuh? Ada niatan sih, ada sisi tasyabbuh. Tapi dari mana pemahaman tasyabbuhnya? Dari pemahaman umum lafzi atau umum ma'nawi itu. Bukan dari memahami itu hakikah mutlaqah. Begitu ya. Ya, agak tapi nggak pusing insyaallah ya, masa pusing. Biasa aja kan? Nyantai aja kan? Iya, nggak paham ya bodoh amat biarin. Tapi mereka ingin membatasi masalah ini, mukhalafah ini hanya di uban saja. Mukhalafah ini la umuma fihi, bal yakfi fihi al-mukhalafatu fi amrin ma. Ya, cukuplah di sini mukhalafah di perkara itu aja kelas. Intinya gitu mereka. Famin aina iqtadha dzalika al-mukhalafah fi ghairi dzalika al-fi'l al-muayyan. Lalu dari mana wahai Syekhul Islam, ibaratnya gitu, dari mana wahai Syekhul Islam mukhalafah tersebut melazimkan hal-hal yang di luar perbuatannya muayyan. Ya. Jadi gugatan untuk Syekhul Islam misalnya apa? Ya Syekhul Islam alhamdulillah. Ya Syekhul Islam antum melebarkan masalah. Jadi masalahnya tadi hadisnya apa? Yahudi Nasara tidak menyemir rambut, maka selisihilah mereka. Pemahaman beliau Syekhul Islam ini menyelisihi bukan hanya di semir rambut doang. Menyelisihi ini umum di segala bentuk penyelisihan terhadap mereka dalam rangka amaliyah. Bahkan akidah juga. Tapi kemudian orang-orang ini enggak. Itu hadis antum berikan haknya sesuai konteksnya dong. Jangan dilebarkan kemana-mana. Jangan lebar, udah situ aja. Dari mana antum bisa memahami bahwa mukhalafah ini fi ghairi dzalikal fi'il muayyan, di luar konteks apa perbuatan yang ditentukan itu, yaitu menyemir rambut. Ya, padahal ini kan perintah untuk suatu amalan hakikat yang mutlak yang sekali aja antum tunaikan, maka khalas antum telah memenuhi persyaratan mukhalafah. Gimana? Paham enggak? Paham dikit? Dikit. Ngerti? Hah? Ngerti. Baik. Maka lihat jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan jawab dibantai langsung panjang langsung jawabannya. Ya insyaallah antum insyaallah akan lebih pusing lagi. Fadhal. Waqala Syekh qultu hadha su'alun qad yuriduhu ba'd al-mutakallimin fi 'ammati al-af'al al-ma'mur biha
wa yulabbisuna bihi 'alal fuqaha. Baik, titik. Aku katakan sebagai muqaddimah jawaban terhadap gugatan tersebut. Hadza soal seperti ini qad yuriduhu ba'dul mutakallimina fi 'amatil af'alil ma'mul biha. Diterbitkan oleh sebagian dari ahli kalam yang lagi hot-hotnya sekarang juga kan pemahaman ahli kalam sebenarnya. Ya, kadang-kadang dituturkan oleh mereka dalam keumuman fi'il-fi'il yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Dan mereka kemudian yulabbisuna bihi al-fuqaha. Dan mereka kemudian mentalbiskan dan mengkamuflasekan itu terhadap banyak dari ahli fikih. Ya, makanya ketika fikih disusupi oleh ilmu kalam banyak terjadi nanti kerancuan-kerancuan. Tapi kita sekarang memahami, kita sekarang keluar dari pengkhususan konteks hadis. Kita sekarang belajar usul fikih masalah umum. Ini pelajaran usul fikih ini sejak berapa halaman ini? Ya. Jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nanti agak wajawabuhu min wajhain. Yang pada hakikatnya melihat kok ada arba'u aujuh, ada 4 bahkan 5 ya. Ada 5 sisi yang beliau akan sebutkan. Saya beliau sebutkan di sini 2 wajah, yaitu wajah di sini imma umum lafzi, wajah kedua yang umum maknawi, wajah yang ketiga, keempat, kelima itu nanti ada lagi kaidah-kaidah lain. Jadi di setiap wajah itu beliau akan menyebutkan beberapa materi yang berat sebenarnya. Ya, jadi kata beliau untuk menjawab ini ada beberapa sisi. Sisi pertama umum lafzi, sisi kedua umum maknawi, sisi ketiga ada lagi sisi keempat dan kelima insyaallah. Ya, kita mulai dari umum lafzi terlebih dahulu dan macam-macamnya. Insyaallah antum akan cepat paham, akan mudah paham insyaallah taala. Dan insyaallah bermanfaat ya. Tapi mungkin hari ini enggak banyak ya karena masyaallah ini aja udah setengah jam lebih. Baik. Istamir. Wa jawabuhu min wajhain. Fadhal. Wa qala Syekh rahimahullah wa jawabuhu min wajhain. أحدهما أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه لا من جهة عموم الجنس لأنواعه. Jawaban pertama dari beliau rahimahullah ahadihima anna taqwa wal mukhalafah. Baik, antum pahami takwa dan mukhalafah ini umum enggak? Umum ya. Suatu perbuatan yang umum ya. Bertakwa dan bermukhalafah. Dan tergambar di benak antum dua hal ini apalagi takwa. Itu sesuatu yang global sekali, universal sekali. Mencakup banyak dari anggota-anggota dari ketakwaan. Oke. Takwa dan mukhalafah wa nahwu dzalika min al-asma'i wal af'alil muttaqah. Qad yakunu al-'umumu fiha min jihati 'umumil kulli li ajza'ih. Kadang-kadang keumuman yang ada pada isim atau fi'il tersebut itu keumuman dari segi umumul kulli li ajza'ih. Ayo mulai. Umumul kulli ajza'ih. Keumuman semua untuk partisinya. Ya, gimana? Umumul kulli nanti akan ada tafsilatnya. Umumul kulli ajza'i dan tasawuratnya dan amsilahnya. La min jihati umumil jinsi li anwa'i, bukan dari segi umum dari segi jenis untuk segala macam jenis tersebut. Umumul kulli li ajza'i. Ada juga umumul jinsi li anwa'i. Nanti ada juga umumul jam'i li afradi. Di bawahnya nanti ada. Ya. Semuanya umum. Dan semua umum ini umum lafzi. Jadi umum lafzi terbagi menjadi 3 macam. Intinya gitu. Nanti ada insyaallah. Ya, umum yang difahami dari lafal umum secara lafal, dari lafalnya itu akan terbagi jadi 3 model. Ada 3 model lagi. Dan masing-masing model itu ada contohnya dan ada
yatarattab 'ala al-ahkam gitu loh. Ada konsekuensi masing-masing. Baik, istamir. وقال الشيخ فإن العموم ثلاثة أقسام. أولا عموم الكل لأجزائه وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده على جزئه. ثانيا عموم الجميع لأفراده. Yang lebih sahih umumul jama'. Tapi boleh umumul jami', boleh umumul jama' boleh. Li afradi terus. وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على آحده. Mimnya ditasydidkan ala ami. وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على آحده. على آحاده. ثالثا عموم الجنس لأنواعه وأعيانه وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده. Jadi umum lafzi terbagi menjadi 3. Imma umumul kull, imma umumul jama', imma umumul jins. Gitu ya. Umumul kull, umumul jama' dan umumul jins. Kalau dengan contoh nanti insyaallah mudah insyaallah. Umumul kull li ajza'i. Jadi ada kull untuk juzuk-juzuknya. Nah, kalau dipakai definisi ini agak pusing juga jadinya. Ma la yasduqu fihi al-ismul 'am wa la afraduhu 'ala juz'ihi. Ayo apa kull? Hatta antum pakai terjemahan antum juga bisa coba semua satu kesatuan kullun ya. Terhadap seluruh partikelnya, yaitu di mana isim yang umum dan juga bagian-bagiannya tidak bisa untuk diterapkan pada bagiannya. Apa coba ngomong apa? Malah lebih sulit. Ini baik awam atau alimnya mendingan bahasa Arabnya, bukan merendahkan guruan, tapi mendingan bahasa Arabnya. Ya, dan ini bukan salah beliau, karena memang enggak semua kalimat dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan dengan baik. Nggak bisa. Harus dengan tafsiran, penjelasan, jabaran gitu loh. Apalagi yang seperti usul fikih. Umumul kull li ajza'i. Nanti insyaallah akan kita sebutkan contohnya. Jadi nanti dulu. Contohnya nanti insyaallah. Kan ada nih. Kemudian yang kedua umumul jam'i li afradih. Tadi yang pertama umumul kull li ajza'i, yang kedua umumul jam'i li afradih. Wa huwa ma yasduqu fihi afradul ismil 'am 'ala ahadih. Yang ketiga umumul jinsi li anwa'ihi wa 'ayanihi. Wa huwa ma yasduqu fihi nafsul ismil 'ammi 'ala afradih. Jadi beda. Ada kull, ada jama', ada jins. Antum coba lihat. Kullu berarti kan keseluruhan ya. Yang mana setiap bagian dari keseluruhan itu harus ditunaikan. Ya, harus ditunaikan. Umumul jama'. Keumuman yang bersifat jama' untuk setiap membernya. Itu. Maka umumul jama' ini untuk lafal-lafal jama' biasanya. Lafal-lafal jama'. Tapi tetap ada perbedaan dengan umumul kull. Ya, umumul jama' li afradihi. Beda, tetap ada umumul kull dan umumul jama'. Walaupun sama-sama plural. Ya rata-rata umum itu maksudnya plural ya, itu apapun yang. Tapi kalau umumul jins maka ini umum dengan pensifatan jenis. Umum yang bisa dipahami darinya jenis. Paham enggak di sini kira-kira? Nanti dengan contoh paham kok insyaallah. Ya. Gimana? Kita lanjut apa enggak? Lanjut. Udah kayak gini di PHP-in lagi. Baik, coba dia fal awal fadhal. فالأول عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه
فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه. Gimana? Paham nggak? Ada nggak sedikit terawangan dari itu? Atau anak buka mata batin? Tapi kita mulai fal awal, yaitu umumul kulli li ajza'i. Umum yang bersifat universal untuk setiap partikel atau bagian dari al-kull tersebut. Dan umumul kulli ajza'ihi ini bisa terhadap ain, bisa terhadap fi'il, bisa terhadap sifat. Masih ada klasifikasi lagi. Ya. Dan beliau mencontohkan di paragraf ini fil a'yan, terhadap suatu ain, suatu kebendaan. Bagaimana? Lihat firman Allah Ta'ala, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Ada perbuatan di sini ghusl wajah, ghusl. Dan kemudian ada isim di sini apa? Wujuh. Dan dia wujuh di sini menjamak. Tapi baik, kita enggak pakai jamaknya. Kita pakai mufradnya, wajah. Oke? Terbayang enggak di benak antum wajah orang? Ya, wajah. Baik, wajah. Fa inna ismal wajhi ya'ummul khadda wal jabina wal jabhata wa nahwu dzalik. Ketika disebut wajah, maka wajah itu ya'ummul kulla min ajza'il wajah. Paham enggak? Ketika disebut wajah, maka terbitlah pemahaman apa yang disebut wajah adalah apa-apa yang wajah dikenal dengannya dari segala membernya. Maksudnya member apa namanya? Bagian-bagian wajah. Kening, ya kan? Pipi, ya enggak? Dagu, masuk wajah enggak? Masuk wajah. Baik. Wa kullu wahidin min hadhihi al-ajza'i laysa huwa al-wajh. Semua dari bagian wajah ini bukanlah dia adalah wajah, bukan. Orang menyebutnya ini bukan wajah. Apa ini? Pipi. Wajah ini keseluruhan dari ini kul, wajah ini kul. Sementara bagaimana ini ajza. Dan ketika ditakbirkan ajza bukan wajahnya. Dan orang ketika bilang menampar wajahnya, maka orang, kalau menampar wajah gini dong. Berarti maksudnya menampar wajah adalah apa? Nah ini. Pipi, maksudnya pipi. Itu maksudnya am urida bihil khas. Iya, nampar wajah. Wajahnya hancur, bro. Nah, berarti kan apa? Seluruhnya hancur gitu kan. Begitu. Ya. Makanya ketika Allah menyuruh basuhlah wajah kalian, maka mencakup apa? Seluruh dari apa yang zahir di wajah. Ya, lafalnya wajah. Dan wajah di sini memiliki sifat am yang bersifat kulli li ajzaihi, menyeluruh seluruh partikel dari apa yang di isim wajah tersebut. Fa idza ghasala ba'd hadhihi al-ajza'i, kalau ternyata dia membasuh sebagian dari bagian-bagian wajah saja, maka lam yakun ghaslan lil wajh, dia belum bisa disebut mencuci atau membasuh wajah. Belum bisa. Karena apa? Dia tidak mengumumkan pembasuhan kepada seluruh ajza dari wajah tersebut. Yang namanya am kulli li ajza'ihi itu melazimkan seluruh ajzanya harus ditunaikan. Enggak boleh ada yang menjadi kurang. Kenapa begitu? Lintifa'il musamma bintifa'i juz'ihi, karena hal yang disebutkan tersebut itu wajah, itu tidak bisa disebut wajah ketika juz'nya itu kurang. Ya, memang sih secara urf karena disebut wajah, muka, tetapi tetap orang tidak merasa sah itu sebagai muka. Coba misalnya ada orang gambar wajah, tapi mata dan mulutnya nggak ada. Ini nggak sah disebut wajah. Ini nggak dimutlakkan sebagai wajah. Ini gambar aja. Ini nggak cocok disebut wajah. Tapi wajah memiliki ajza yang harus kelengkapannya dipenuhi semuanya. Itu namanya di antara contoh apa? Umumul kull li ajza'i fil ain. Karena wajah itu ain, yaitu benda. Oke? Gimana? Paham? Contoh lain, antum beli coklatos misalnya.
Ya, kan di dalamnya ada komponen biskuit, ada coklatnya dan seterusnya. Ketika itu ternyata cuma biskuit doang, nggak ada coklat-coklatnya, maka ini nggak sah disebut coklatos karena ajza dari coklatos nggak ada. Itu harus betul-betul ada. Gimana? Dan tidak terpisahkan akannya. Dan juzuk tersebut tidak disebut sebagai ain tersebut. Yaitu ketika disebut, Mas, ini mata apa wajah? Orang bakal jawab mata. Tahu nggak dia apa? Situ ngejek saya ya? Enggak, tahu nggak? Ini tahu nggak dia apa? Itu hidung. Ya. Ya, tapi kalau antum tahu nggak dia apa? Itu wajah. Ternyata antum benar seperti ini ya. Bahlul ya. Gitu. Ini hidung, Bro, bukan wajah. Ya kan? Gitu. Tapi kalau misalnya Anda bilang, ya akhi, ketika antum menemukan hidung apapun, pegang. Ya kan? Hidung siapapun, antum pegang. Tapi ini umum bukan? Umum. Tapi masuk ke dalam umum kulli ajzaihi enggak. Ya. Ini masuk ke dalam apa? Bisa masuk ke dalam jenis. Iya, jenis hidung apapun. Jenis. Ya. Gitu. Ya, Taib, paham ya? Kemudian lanjut ke sifat dan ke af'al. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Wa qala Syekh rahimahullah wa kadzalika fi as-sifati wal af'ali idza qil salli fa shalla rak'atan wa kharaja bighairi salamin aw qil sum fa sama ba'da yawmin lam yakun mumtathilan lintifa'i ma'na as-salati al-mutlaqati was-sumi. Mutlaqati wasawmil mutlaqi. Baik, sampai situ. Atau lanjut sedikit, lanjut lagi. Wa kadzalika idza qil akrim hadha ar-rajul fa at'imhu fil madhi fa at'amahu wa darabahu lam yakun mumtathilan li anna al-ikram al-mutlaqa yaqtadi fi'la ma yasiruhu wa tarka ma yasu'uhu. Ahsan. Nah, sekarang wa kadzalika fi sifati wal af'al. Sekarang umum apa? Umum al-kulli ajzaihi. Tapi bukan dari ain, bukan dari kebendaan. Tapi dari segi sifat dan af'al. Maka beliau menggabungkan sifat dan af'al karena fi'il itu sifat. Walaupun tidak semua sifat itu fi'il, ya. Jadi sifat ini lebih umum daripada fi'il. Ya, antum ketika ngejek orang, maka antum punya sifat mengejek, gitu kan. Antum ketika putih, maka antum sifat itu. Apakah putih berarti memutih? Bukan fi'il, kan? Maka sifat lebih umum daripada fi'il. Begitu juga kalau kepada hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah taala memiliki sifat dan segala perbuatan Allah taala dimuntahkan menjadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Ta'ala yanzilu ila samai dunya, turun ke langit dunia. Maka ini perbuatan sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini juga sifat Allah Ta'ala. Taib, sekarang umum kulli li ajzaihi fil af'ali was sifah. Maka anggap saja af'al dan fi'il dan sifat. Idza qil, kalau dikatakan ya Henry sholli. Henry salat. Kemudian beliau salat, Masya Allah. Fa shalla raka'atan. Ya, udah gitu sholat rakaatan bi ghairi salam pula. Gimana coba? Satu rakaat apa? Witir, Ustaz. Duha ini witir. Ya, toleransi lah. Enggak ada toleransi. Rakaat dua lah minimal. Dua. Udah sholat rakaatan, udah gitu kharaja bi ghairi salam. Ya, selawat Ibrahimiyah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Amin. Dasar anu dosa. Antum enggak salam tadi? Emang harus salam ya, Ustaz? Ya astagfirullahaladzim. Gitu kan? Salat dia. Nah, ketika ana bilang ke antum, ya Henry sholli. Antum pun memahami salat ini kan memiliki komposisi dan komponen atau partikel atau bagian-bagian ajza. Yang itu merupakan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya dan seterusnya.
Tapi meninggalkan sunnahnya itu tidak melazimkan batalnya sholat atau hilangnya sholat tersebut. Dia tetap sah. Tapi sekarang muskilahnya adalah antum menghilangkan di antara rukun-rukun sholat. Gitu loh. Antum sholat cuma satu rakaat. Anggaplah satu rakaat ini sah karena sholat malam. Tapi antum menyelesaikan sholat itu bi ghairi salam. Gimana? Hah? Antum telah menghilangkan salah satu juz' dari umumul kull. Dan umumul kull ini, juz'nya ini nggak bisa antum hilangkan. Faham? Dan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menjadikan mukhalafah ini masuk ke dalam umumul kull li ajza'ihi. Artinya apa? Antum nggak bisa mukhalafah di satu sisi doang. Harus di semua lini antum mukhalafah terhadap mereka. Ngerti? Antum telah mengecat rambut antum, tapi terjadi mukhalafah, alhamdulillah. Tapi antum masih pakai kaos bola, berarti antum belum menaikkan umumul kull dari segi mukhalafah. Gimana? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Bener nyambung? Kalau nggak nyambung ngomong aja. Gimana? Nyambung nggak? Dikiaskan kayak tadi sholat. Sholat itu memiliki rukun-rukun. Ada mukamilatnya berupa sunnahnya, hal yang ya diperbolehkan uzur. Tapi anda meninggalkan sunnah itu nggak masalah. Maksudnya nggak masalah di sini tidak membuat sholat itu tidak sah. Dan antum tetap disebut orang musolli. Antum tetap disebut ini sholatnya sah kalau meninggalkan sunnah. Tapi sekarang masalahnya antum meninggalkan hal yang memang masuk ke dalam umum kulli dan itu merupakan juzuk dari sholat tersebut. Allahu Akbar. Tapi itu udah bagus tuh. Antum mengatakan lafal Allahu Akbar takbiratul ihram. Itu masuk juzuk bukan? Juzuk yang berupa rukun dari ainus shalah itu. Tapi kemudian antum tidak membaca Al-Fatihah. Padahal antum tidak berjamaah, antum sendiri. Ya, terus. Ya, nggak bisa. Terus abis itu udah nggak usah lanjut. Udah serba antum, udah tadi. Gimana? Ya. Kemudian ada suruh, udah masuk zuhur nih, udah masuk zuhur. Azan. Perintah untuk mengazan, azan ya. Ikin azan. Tapi azan. Dia pun azan dan azan memiliki ini azan perbuatan di sini azan. Perbuatan am kulli li ajzaihi karena dia memiliki juzuk-juzuknya. Rukun-rukunnya dan lafal-lafalnya kan. Tapi ikin pun azan. Tok. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini hari apa? Bukan Jumat ini, kan? Ya, Ustaz. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Udah Sat. Udah batok kuy ya. Udah. Dari mana udah? Antum melakukan perbuatan yang di dalamnya ada umum kulli li ajzaihi dan antum menghilangkan banyak dari juzuk-juzuknya. Enggak sah ini enggak sah. Gitu ya. Maka ketika antum bermukhalafah terhadap orang-orang Yahudi Nasara hanya dari semir doang, tapi enggak dari hal lain seperti baju bola dan lain, berarti antum belum menunaikan keumuman mukhalafah secara tamam. Gimana? Paham enggak? Jadi harus sempurna apa-apa yang merupakan mukhalafah, jangan lakukan karena itu masuk ke dalam lafal umum, lafzi, fakhalifuhum. Kaif? Rafi. Aika, paham? Aikin. Kemudian qil dikatakan ya Rafi'i puasa. Fa shama ba'da yaum. Malah puasa setengah hari kayak wong cilik aja, anak bocil. Fasoma ba'da yaum. Pas habis zuhur antum kuhar tekan dulu. Kan antum mana suruh puasa. Udah tadi dari subuh sampai sekarang. Lam yakun mumtasilan. Antum belum berimtisal terhadap perintah ana tadi. Kenapa? Karena puasa ini memiliki ajza, yaitu rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Ya, lintifai ma'na salatil mutlaqati was shaumil mutlaq. Karena tidak hadirnya makna salat mutlak dan puasa mutlak di sini. Kadzalika idza qil. Kemudian kalau misalnya dikatakan akrim hadzal rajul. Ya, antum nikah di rumah orang tua,
Atau antum melamar, ya, antum melamar satu makhluk hidup, ya. Masih akhwat. Antum datang ke rumahnya dan antum melamar sendiri, ya. Tanpa orang tua karena mungkin jauh. Antum dari mana sih aslinya? Lampung. Jauh lah. Antum ketemu jodoh orang Jawa lah, di Pulau Jawa ini. Orang tua antum mau ikutan ikutan dalam pelamaran tersebut, jauh, udah sendiri aja gitu. Nah, antum datang ke rumah calon mertua antum. Ya. Maka kata bapak calon mertua kepada keluarganya, akrim dika. Muliakanlah dika ini. Dia udah baik datang ke sini dengan niatan baik. Muliakanlah walaupun kita tolak dia. Taib. Maka kemudian apa yang terjadi? Fa'at'amahu wa darabahu. Kemudian dikasih makan. Fa'at'amahu, dikasih makan, Masya Allah. Makan, kopi, minum, kue, sarapan, nasi uduk, jengkol, pete, dan seterusnya. Masya Allah, dikasih makan. Pas lagi nyuap kayak gini, antum dipukul. Ya. Yang Balio, pulang kamu. Kamu kesini cuma numpang makan doang. Gimana? Ya. Bapaknya ngelihat lewat CCTV. Loh, ini kan saya suruh muliakan dia. Kata keluarganya, kan udah kita kasih makan, Pak. Kasih makan sih kasih makan. Tapi jangan dipukul juga kali, gitu kan. Maka di sini antum harus melakukan apa? Ikram secara tamam. Karena ikram ini memiliki, dia umum, ya kan? Ikram umum, banyak juzuk-juzuknya. Atau nggak bisa melakukan ini, ikram yang versi ini, memberi makan, tapi habis itu antum nyindir. Laparan. Ya nggak juga. Ya? Enggak. Iya. Rafi bertamu kemudian ke Ikin, Masya Allah. Dikasih suguhan minum sirup. Dihabisin sama Rafi. Ini udah ikram bagus, alhamdulillah. Ini Rafi, Masya Allah, antum pasti, Masya Allah, barakah ini buat antum. Dia bismillah Rafi. Diminum sama Rafi sampai habis. Ya. Tapi kemudian apa kata Ikin? Gelasnya bocor nih, gitu. Ini ikram enggak? Kalau sama teman mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya yang datang itu Pak RT, Pak Ustadz, ya digitin berarti kan pelecehan, ini penghinaan. Gelasnya bocor, kayak ini gelasnya bocor ya. Coba saya cari lagi gelas lain yang nggak bocor nih. Ya, didatangin lagi, jangan bocorin lagi ya Pak ya. Ya, begitu. Ya. Maka orang yang seperti ini lam yakun mumtathilan li annal ikram al mutlaq, dia belum berimtithal, belum menunaikan hak dari keumuman ikram. Karena al-ikram al-mutlaq yaqtadi fi'la ma yasurruhu wa yasurruhu wa tarka ma yasu'uhu. Karena ikram mutlak itu melazimkan apa? Itu menunaikan, berbuat apa yang membuat dia senang dan meninggalkan apa yang membuat dia tidak senang. Maka kalau misalnya orang-orang disebut, dia orang yang taat. Dia orang yang taat. Tapi dia hanya terlihat ketika sholat saja taatnya. Adapun di kisaran lisannya itu nggak benar. Maka dia disebut orang yang taat nggak secara mutlak itu? Enggak. Karena ketaatan ini, cakupannya luas sekali. Begitu. Ya. Oke, paham di sini insyaallah. Itu salah satu dari memahami umum lafzi dari lafal tersebut dari jenis umumul kul li ajza'i. Ya, kita akan lanjut umumul kul li ajza'i, masih lanjut, itu masih ada berapa paragraf lagi. Antum ingat-ingat murojaah lagi contoh-contoh tadi dan tandai sampai sini, ya insyaallah kita akan lanjut pada waktu mendatang umumul kul li ajza'ihi insyaallah taala. Ustaz mau nanya. Yang waktu kapan ya yang pertemuan Iqtido sebelumnya yang masalah semi rambut warna hitam itu gimana dalilnya? Ana belum belajar lagi. Ana hanya mendapatkan bahwasanya itu hanyalah ulama fuqaha di kalangan mutaakhirin yang memahami bahwasanya itu sebagai hal yang terlarang haram. Ya. Jadi mutaakhirin aja, adapun di kalangan salaf mereka tidak memahami itu sebagai pengharaman. Itu aja dulu mukadimahnya. Adapun rinciannya, tafsilat dari dalil-dalil ana bukan belum tapi tidak ingat apa dalil-dalilnya ya.
Antum nggak ingetin di WhatsApp untuk bahas ini. Terus Ustaz, misalnya nih ada seorang dia ngejalanin sholat, dia ngejalanin sunnah-sunnah, misal perempuan lah, ada dia ngejalanin sholat, dia ngejalanin sunnah-sunnah, tapi dia nggak berhijab, dia nggak bisa dikategorikan soleha, Nggak. karena kan masuknya ke apa yang tadi Iya. kita bahas. Tapi begini, taib, benar sahih. Umumul kulli sini kalau misalnya seseorang disebut jadilah orang soleh atau taat, maka kan harus seharusnya sempurna kan, fattaqullaha mastata'tum gitu ya, menjadi taati sesuai dengan kemampuan Anda. Nah, apakah yang tadi perempuan tadi tidak berhijab itu disebut soleh walaupun dia sedekah, sholat, puasa dan seterusnya dan berkata baik? Tidak, nggak disebut soleh. Disebut baik mungkin, tapi ketika lafal istilah syar'i solehah nggak bisa. Ya, melainkan disebut apa? Dia fasiqah dengan itunya, dengan apa? Tidak pakai hijab jilbab itu. Disebut fasiqah, mutabarrijah. Karena tabarruj tidak ada yang soleh dari tabarruj. Baik tabarruj online atau tabarruj offline dan seterusnya, itu nggak ada yang soleh dari situ. Cuma kembali ke dasarnya, apakah harus terpenuhi seluruh ketaatan sama sekali sehingga nggak boleh ada maksiat? Nggak juga. Seseorang bisa disebut soleh walaupun dia ada maksiatnya, mungkin. Ini di mimbab at-tawassu' ya. Tetapi ketika maksiat tersebut mujaharah atau mujaharah, jahriyan, secara jahar, Secara terang-terangan, dan tidak pakai jilbab pasti terang-terangan, maka ini nggak bisa disebut saleh atau salehah, gitu ya. Begitu. Tapi bagaimana dengan isbal? Apakah bisa orang disebut saleh dengan isbal? Di sini kita lihat dia memahami apa? Dia bisa jadi dia mengikuti pendapat yang memakruhkan isbal tanpa kesombongan, gitu loh. Dalam hal ini nih masalah khilafiyah. Adapun jilbab tadi khilafiyah nggak mu'tabar di jilbab. Tapi masalah isbal masih mu'tabar khilafiyahnya. Mungkin kalau di kalangan kita yang sudah kenal sunnah dan sudah dijejukin sama ustaz-ustaz isbal itu haram dan antum masih aja isbal, maka antum tidak soleh. Tapi di kalangan umum, ya mungkin aja dia soleh dengan isbalnya itu. Maksudnya bukan karena isbal dia soleh, tapi dia tidak tahu, jahil tentang itu. Begitu. Jadi being soleh, apa bahasanya? Menjadi soleh itu tidak melazimkan tidak ada pelanggaran sama sekali. Hanya saja ketika dia melakukan pelanggaran zahir yang terus-menerus, maka dia tidak bisa dibilang soleh. Dia fasiqah atau fasik, gitu ya. Begitu. Ya, seperti itu. Baik, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.